Oke, selamat sore semuanya. Oke, kita bertemu lagi dalam Zoom dengan pembicara Pak Abdul ya, Pak Abdul Halim. Beliau pengajar fisika yang sekarang juga membuat bisnis online ya. Jadi beliau akan caranya gimana cara membuka toko online ya. Oke, terima kasih untuk kesediaannya Pak Abdul ya, untuk waktunya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan di Zoom chat ini ya Bapak Ibu ya. Silahkan yang mau bertanya langsung ke Pak Abdul ya. Oke. Silakan Pak di unmute ya. Di mute. Silakan Oh iya, iya. ya. Oh iya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih sekali kepada teman-teman yang hadir di sini dan juga terutama kepada Pak Profesor Anton Wadaya yang memberikan waktu untuk kita semua sehingga bisa sharing di sore hari ini. Oke, saya mengawali karir sebagai guru SMA 8, kemudian mencoba mengawali di dunia bisnis properti tapi gagal, akhirnya terjunlah cuma jadi guru les. Tapi kemudian saya mempunyai ide dibantu anak saya yang masih 14 tahun membuka bisnis online, ternyata ya hasilnya bagi saya sangat mengagetkan begitu. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan saya sudah menjelang level 7 atau menjelang menjadi penjual Lazada terbesar. Bagi teman-teman yang ingin juga untuk memulai bisnis online, maka sebenarnya teman-teman semua mempunyai chance yang sangat besar untuk sukses. Salah satu modal dasar untuk sukses adalah bahwa teman-teman semua atau Bapak Ibu semua itu tinggal di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu salah satu modal terbesar. Statistik atau data menunjukkan bahwa dari seluruh penjual online, 50% ada di Jawa dan 33% ada di Jakarta dan sekitarnya. Kenapa? Karena kebetulan di Jakarta ini semuanya ada. Jadi tinggal kita mendistribusikan apa yang ada di Jakarta dan kemudian dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi salah satu kunci untuk sukses di bisnis ini adalah bahwa kita tinggal di Jabodetabek. Saudara kita ada dari Aceh sampai Papua tidak mempunyai kemewahan seperti yang ada di Jakarta ini. Sebagai contoh, barang-barang yang saya jual adalah barang-barang hobi, barang-barang ya kecil-kecil 5.000, 10.000, 20.000 yang di Jakarta itu sangat umum sekali, tetapi di luar Jabodetabek itu mungkin sangat sulit didapat. Sebagai contoh, Bapak Ibu dengan mudahnya pergi ke IKEA, pergi ke S Hardware, pergi ke Mr. DIY, atau pergi ke supplier-supplier yang lain. Ada banyak teman, saudara, tetangga yang menjadi importir, yang juga jualan online. Dengan mudah kita mendapatkan barang itu, tetapi tidak bagi teman-teman sebangsa yang ada di Tasikmalaya, ada di Cirebon, ada di Kalimantan, ada di Makassar, dan lain-lain seperti itu. Jadi kunci utama adalah bahwa kita tinggal di Jabodetabek, maka itu menjadi faktor yang sangat mungkin membuat kita sukses. Itu satu. Yang kedua adalah ya kita sudah terbiasa dengan angka. Kita ketika berbisnis tidak perlu menggunakan perasaan tapi menggunakan angka.
Kalau masih bisa numpangin 10.000, 20.000 ya apa salahnya seperti itu. Banyak orang yang berbisnis menggunakan perasaan atau insting, itu boleh-boleh saja, tapi insting atau perasaan itu menurut saya senjata terakhir. Kalau kita masih menggunakan angka dan data ya kenapa tidak? Sebagai contoh, ada produk yang sangat laris sekali, misalnya di Tokopedia. Coba saja kita upload di Lazada, ternyata laris juga. Kita bisa nambahin 10.000 atau 15.000 sebagai keuntungan kita, ya itu sudah cukup seperti itu. Nah, tagline obrolan kita sore ini adalah bagaimana bisnis tanpa resiko. Kenapa tanpa resiko? Saya nyaris tidak mempunyai resiko. Tidak ada resiko yang harus saya tanggung. Kenapa? Karena saya beli barang ketika sudah ada pembeli. Jadi kalau belum ada pembeli, ya saya tidak akan beli barang. Makanya walaupun omset saya itu ya ratusan juta, 200 juta ke atas per bulan dari 3 toko, tetapi rumah saya ya gini kosong-kosong aja. Kenapa? Karena saya beli kalau sudah ada pembeli begitu. Barang datang, saya packing kemudian dikirim keluar seperti itu. Itu yang dimaksud tanpa risiko. Kita nggak nyetok. Kenapa nggak nyetok? Lagi-lagi karena kita tinggal di Jakarta. Kalau ada pembeli, ya kita tinggal lompat ke SHB, lompat ke IKEA, lompat ke Mr. DIY dan lain-lain. Yang bagi kita orang Jakarta mungkin hanya beberapa menit atau beberapa belas menit perjalanan seperti itu. Jadi tanpa nyetok, karena gudang kita itu ada di sekitar kita, ada di SHB, ada di Transmart atau ada di toko-toko sebelah, ada di tetangga kita, ada di saudara kita seperti itu. Tanpa risiko, karena kita nggak nyetok begitu. Modal kecil, modalnya ya kecil karena setiap minggu modal kita akan kembali bersama untungnya seperti itu. Bagaimana kalau ada barang cancel, barang retur, ya nanti kembali ke kita dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu setelah kita mengirim, memang barang itu akan kembali, tetapi ya Bapak tidak perlu khawatir, Bapak itu pasti kembali begitu. Jadi Bapak tidak perlu khawatir sama sekali. Oke, apa yang membedakan saya misalnya kok ya lumayan cepat mendapatkan omset yang besar? Karena saya menggunakan angka-angka begitu. Sebagai contoh seperti ini, ada yang namanya, saya fokus di Lazada dulu karena bagaimanapun juga untuk beberapa penjual, Lazada itu menyumbang porsi terbesar penjualan. Guru saya, mentor saya itu sebulan sudah 3.500 produk, tidak jauh dari rumah saya juga. Biasa untuk ya biasalah saya ambil barang dulu, bayarnya nanti gitu karena teman gitu, teman sekaligus guru. Nah, penjualannya itu 631, 60% Lazada, 30% Shopee, 10% Tokopedia dan lain-lain. Makanya saya di sini lebih fokus ke Lazada. Kalau ada pembicaraan lain bisa nanti setelah event ini begitu. Oke, kenapa Bapak Ibu semua, teman-teman semua harus ambil Lazada? Lagi-lagi kita mempunyai saudara sebangsa yang sangat banyak, yaitu kurang lebih 250 juta, dan sebagian besar mereka tidak mempunyai akses yang cukup kepada perbankan atau digital money dan semacamnya seperti itu. Jadi Lazada itu mempunyai kekuatan besar karena barang datang, mereka berbayar COD. Orang Jakarta dengan mudah bayar lewat OVO, lewat Indomaret, lewat Dana, lewat M-Banking, lewat internet banking dan lain-lain, tapi tidak dengan saudara kita yang ada di Gorontalo, ada di Papua, ada di Wamena dan lain-lain. Maka mereka lebih suka kalau barang datang mereka berbayar, barang datang mereka bayar, barang nggak datang mereka nggak bayar, daripada mereka bayar duluan belum tentu barang ada, kembalinya lama seperti itu. Jadi itu kenapa Lazada itu sebuah digital platform yang Bapak Ibu harus coba. Itu alasan pertama bahwa Lazada bisa COD yang menyebabkan Lazada itu ya penjualannya meroket. Yang kedua ya sejauh yang saya tahu bahwa ketika Bapak Ibu menjual di Lazada ada yang namanya dengan pick up, maka Bapak Ibu harus mempunyai barang di rumah. Nah, tidak semua orang mempunyai barang di rumah karena beberapa orang di daerah itu tidak mempunyai akses yang dekat atau cepat kepada barang-barang, sehingga mereka hanya bisa menjadi reseller atau dropshipper. Tapi kita sebagai orang Jakarta dengan mudah membeli barang di toko sebelah yang mungkin hanya jarak beberapa kilometer, beberapa menit, dan kemudian dikirim. Ketika kurir datang, maka dengan mudah kita menyerahkan ke kurir.
Bagi orang-orang yang ada di Cirebon, sangat sulit untuk mendapatkan seperti ini, kecuali mereka harus menyetok barang yang sangat besar. Gitu. Jadi keunggulan pertama adalah bahwa Lazada bisa COD, kemudian Lazada itu penghuninya relatif sedikit dibanding Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Di Tokopedia penjual di Tokopedia itu luar biasa banyak, sehingga ketika ada orang menjual untuk barang yang sama, ya udah persaingannya ancur-ancuran begitu. Untuk 5.000, 3.000, 10.000 itu aja udah luar biasa. Di Lazada, di toko saya masih bisa untung 30%, 40%, 50%. Malah kadang-kadang kalau lagi langka, saya naikin aja menjadi untung 100%, laku juga seperti itu. Jadi penghuni di Lazada masih sangat sedikit atau relatif sedikit dibanding toko-toko yang lain. Ya, oke. Pertanyaan, saya izin untuk menjawab salah satu pertanyaan dari Pak Stefan. Maaf Pak Abdul, jualan barang apa ya? Oke. Barang yang saya jual adalah barang-barang yang menyasar kaum milenial, terutama kaum milenial, orang-orang yang di luar Jabodetabek. Kenapa? Di luar Jabodetabek, saudara kita itu nyaris tidak terpengaruh dengan adanya efek pandemi atau efek COVID. Mereka jualan bakso, mereka berkebun, mereka bertani, mereka nelayan, mereka pedagang pasar tradisional, mereka tetap punya duit tiap hari begitu. Tetapi dengan adanya informasi, adanya gadget, mereka bisa mengakses ke Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lain, dan mereka dengan mudah ya belanja. Nah, memang mereka agak berbeda dengan kita. Mereka mungkin tidak terlalu money wise ya, punya duit ya segera aja belanja, beli alat pancing, beli benang pancing, beli layang-layang, beli peralatan sepeda. Ya sudahlah, mereka hidup damai, punya duit sedikit buat belanja untuk mereka ya santai-santai seperti itu. Jadi kalau ditanya jual barang apa, saya fokus menyasar barang-barang yang dipakai untuk hobi atau keperluan praktis rumah tangga yang harganya murah, yang dibutuhkan oleh orang-orang berumur 20 sampai 40 tahun. Sebagai contoh, ya ini busa roller untuk yoga. Ya memang ini orang kampung jarang yang pakai ini, tapi beberapa ya saudara kita yang umurnya 20 sampai 40 tahun pada yoga dan ingin mendapatkan barang ini di Semarang, di Jogja, mungkin sulit untuk mendapatkan barang ini, ya akhirnya kita membuka produk di toko dan ya alhamdulillah laris seperti itu. Contoh-contoh yang lain ya inilah botol minuman. Orang di kampung itu tiap hari bersepeda belasan kilometer hanya untuk keluar keringat ya, karena mereka hidupnya damai. Nah, beli kayak gini di kampung itu kan sangat jarang, maka ya mereka akhirnya beli di toko online seperti itu. Oke, terus bagaimana memulai untuk menjadi ya bisnis online yang dalam waktu relatif singkat bisa ratusan juta. Misalnya untuk saya per bulan itu ya mungkin sekitar 30-an juta ya untuk bersihnya seperti itu. Ya, pertama Bapak ya mungkin tengok kanan kiri dari sisi geografis ya mungkin 1 kilometer dari rumah Bapak Ibu ada toko S Hardware, DIY, atau IKEA, ya, semacam itulah, atau Mitra 10 dan lain-lain. Ya, jika memungkinkan, foto saja barang itu 8 kali foto ya dari berbagai sisi, kemudian diupload. Itu aja salah satu modalnya. Jadi tidak perlu beli kalau memungkinkan. Kalau memang harus beli ya beli yang memang kita butuh, tapi sekaligus kita foto kemudian kita upload. Itu aja kuncinya. Terus bagaimana agar ketika ada orang nyari, kok barang kita yang dicari? Memang ada yang namanya dengan teknik copywriting. Karena yang menentukan produk kita muncul di layar si konsumen adalah namanya algoritma Lazada. Di 70 karakter pertama itu harus ada barang yang kita jual beserta detailnya. Misalnya jual boklam warna-warni 3 bot pakai remote seperti itu. Di 70 karakter pertama itu pertanyaan apa yang dijual itu harus lengkap. Jadi harus ada warna, ada merek, kalau ada jenis benda, boklam jenis benda, sepatu jenis benda, kemudian baju jenis benda, dan target marketnya siapa. Misalnya
misalnya kaos lengan pendek anak-anak warna biru bahan katun itu kan sudah cukup lengkap. Algoritma ketika harus mencari barang, dia mencari informasi itu. Kalau informasi itu tidak ada, maka tidak akan di-recall, maka tidak akan dimunculkan. Maka ini penting sekali. Jadi tidak perlu menulis judul di depan murah, bisa COD, berkualitas, tinggal lagi, itu nggak perlu. Karena informasi tentang spek barang itu tidak ada di benda di judul itu, maka tidak akan di-recall. Begitu. Itu salah satu kenapa kita harus ya belajar sedikit tentang teknik membuat judul atau copywriting. Setelah 70 karakter pertama, ya silakan sebutkan 3 keunggulan utama, dan terakhir kalau masih ada space, itu Bapak sebutkan alasan kenapa mereka harus beli. Ya, itu saja. Nah, setelah muncul di layar, maka kita bisa muncul di paling ujung, bisa muncul di paling pojok bawah. Apa yang menentukan itu semua? Ada yang namanya dengan ranking, display ranking, atau Lazada search ranking. Ada yang paling pertama di ujung kanan kiri, ya. Ada yang paling belakang. Apa yang menyebabkan itu? Misalnya salah satu yang menyebabkan produk Bapak adalah muncul di paling depan, itu bukan masalah harga, tetapi masalah relevansi. Kenapa relevansi itu penting? Karena Lazada tidak mau mengecewakan pembeli. Jadi ketika ada orang mengetik botol minuman, kemudian muncullah benda yang ternyata bukan botol minuman, maka orang nggak akan ngeklik. Sistem Lazada akan menyimpan itu. Berarti benda tadi membuat judul yang salah. Sebenarnya itu adalah sepatu, tapi dikasih keyword spam, ya, keyword yang tidak relevan. Ditulis juga misalnya botol minuman. Akhirnya ketika ada orang ngetik botol minuman, itu muncul padahal itu sepatu. Nah, itu akan direcode oleh Lazada dan nanti nggak akan dimunculkan lagi. Intinya begini, jika ada orang mencari, kemudian ada beberapa item muncul di layar, kemudian ada yang ngeklik dan beli, ada konversi, ya, ada yang beli, maka Lazada akan menyimpan itu, maka Lazada akan menganggap bahwa benda ini relevan dengan pencarian si konsumen, maka akan ditampilkan di paling pertama. Jika kita menggunakan judul yang tidak relevan, judul yang terlalu luas, banyak orang ngeklik tapi nggak beli, atau ditonjolkan sama Lazada tapi nggak beli, maka Lazada tidak mau menampilkan itu lagi. Maka sebisa mungkin Bapak Ibu semua, teman-teman semua membuat judul yang benar-benar relevan dengan pencarian dari pembeli atau calon pembeli, seperti itu. Oke, saya akan tunjukkan saja Lazada saya agar misalnya Bapak Ibu semua ada pertanyaan, silakan bertanya di teks, silakan ya. Nanti akan saya jawab langsung saja. Oke, ini adalah Lazada saya. Oh ya, kalau misalnya saya bicaranya terlalu cepat, silakan kabari saya karena saya orang Tegal, ya, orang Purwokerto. Jadi kalau bicara sangat cepat begitu. Oke, apakah teman semua bisa melihat layar yang saya tampilkan tentang profil Lazada saya? Jika tidak, bisa texting. Kalau ya, saya lanjut. Oke, tentang nama. Buatlah nama yang orang mudah mengingat atau membuat asosiasi bahwa barang ini memberikan efek positif ke mereka. Misalnya serba murah online, karena target saya adalah orang-orang pedesaan, orang-orang milenial yang lebih suka membeli barang murah, maka saya menggunakan judul serba murah online. Semuanya serba murah begitu. Maksudnya mereka harus berpikiran bahwa barang ini murah, sehingga secara psikologis mereka akan terpengaruh dan akhirnya otak ke belakang lah yang mengambil tindakan. Wah, ini pasti murah begitu. Mereka kira beli begitu. Banyak orang mengambil nama anaknya atau nama kucingnya atau nama dirinya. Misalnya ini dia online store begitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Cuma saya sudah mencoba, ternyata yang pakai nama seperti itu nggak terlalu meroket begitu. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah ketika misalnya Bapak membuat
Lazada, pastikan bahwa nanti Bapak ikut promo-promo. Di sini akan banyak sekali promo dan nanti tinggal ikutin saja. Setiap kita ikut, maka nanti ya akan mendapatkan penjualan yang relatif besar. Nah, salah satu algoritma Lazada adalah bahwa ketika ada 30 hari ada penjualan di 30 hari terakhir, maka Lazada cenderung untuk menjual itu kembali. Misalnya begini, dalam 30 hari terakhir saya menjual boklam. Ada penjual lain, tapi dalam 30 hari terakhir tidak ada penjualan. Maka ketika ada orang mencari boklam, mungkin Satrus yang akan ditonjolkan begitu. Oke, ada fitur-fitur banyak sekali di Lazada yang membuat kita ya relatif cepat untuk mendapatkan penjualan. Ya kalau kita punya duit ya kita bisa membuat yang namanya dengan pencarian bersponsor. Nah, ada manfaat yang sangat bagus di pencarian bersponsor. Nanti saya akan bantu dan ini kaitannya juga penting saat Bapak Ibu semua membuat judul. Oke. Nah, begini, ini ada fitur yang membuat kita itu mengetahui pasar itu berapa kebutuhannya atas produk kita. Misalnya saya menjual pengusir nyamuk. Di sini ada tulisan lampu LED anti nyamuk, pembasmi nyamuk itu kebutuhannya misalnya 820, ada yang 656, ada yang 1787. Jadi banyaknya orang yang mencari produk yang relevan dengan kita itu besar apa tidak. Nah, Bapak Ibu bisa tes apakah produk Bapak itu dibutuhkan pasar atau tidak dengan cara melihat keyword yang relevan dengan produk Bapak. Kalau misalnya keyword yang relevan itu ternyata diklik banyak orang, berarti chance yang sangat besar untuk laku seperti itu. Dan pastikan keyword ini ada di judul produk Bapak. Misalnya begini, di sini yang paling banyak dicari ada 1.700 klik atau 1.700 pencarian adalah lampu anti nyamuk. Maka judul saya harus mengandung kata itu. Sehingga dengan begitu orang akan sering ditampilkan produk kita. Ya, detailnya nanti bisa, karena waktu ini terbatas, detailnya nanti kita bisa ngobrol lewat WhatsApp atau Zoom terpisah nggak apa-apa, karena waktu kita sangat terbatas. Oke, yang kedua adalah ada naikkan produk. Naikkan produk itu Lazada dengan gratis menampilkan produk-produk kita asalkan kita jawab chatnya teratur. Jadi kalau ada chat kita segera balas, maka nanti produk kita akan ditampilkan oleh Lazada gratis. Itu namanya dengan fitur naikkan produk. Sebagai contoh ini, jika saya penjualan mencapai 55 juta, maka saya akan mendapatkan satu tampilan gratis. Kalau mencapai 110 juta, mendapatkan 3 lagi, sehingga menjadi total 7. Kemudian ada lagi yang namanya dan afiliasi bersponsor, yaitu produk kita itu dibuka untuk orang-orang yang mau ikut menjualkan produk kita. Misalnya oleh para YouTuber, oleh para blogger, oleh toko-toko atau website yang ya ikut menjualkan produk kita. Nah, ketika ada penjualan, maka kita akan dipotong 10% dari harga produknya. Ini juga membantu penjualan, namanya sistem afiliasi. Kemudian ada yang namanya dengan produk bersponsor. Produk bersponsor adalah produk-produk yang selalu muncul ketika ada orang mencari produk yang relevan. Misalnya Bapak sedang mencari bola basket. Ya, Bapak sedang melihat bola basket batas, sebelah kanan ada benda lain produk. Nah, itu namanya produk bersponsor. Kalau ada yang klik, maka kita akan potong 150 seperti itu. Nah, yang paling penting juga adalah kita akan dikasih tahu produk-produk apa dari punya kita yang sedang laris dan kita bisa membuat produk ini makin laris gitu. Ya, misalnya sebagai contoh, saya sedang laku kencang itu kulkas mobil, lampu warna-warni sama alat tensi seperti itu. Nah, sampai sore ini penjualan saya sudah 5 juta dan untuk 30 terakhir penjualan saya sudah
143 juta. Oke, terus bagaimana untuk memulai ini? Ya, untuk memulai ini itu sangat gampang ya. Jadi pertama Bapak atau Ibu luangkan waktu misalnya sehari 2 jam. Bapak yang ngajar tetap ngajar, Bapak yang berbisnis di luar, bisnis di luar silakan. Bapak yang selalu pindah luar kota, ya silakan saja. Yang penting fokus saja waktu 2 jam di depan laptop. Fokusnya untuk apa? Pertama, ya bikin akun, ya paling-paling 5 menit selesai. 3 hari setelah akun itu disetujui, silakan Bapak tiap hari luangkan waktu 2 jam untuk posting produk. Kalau bisa sehari, ya kalau memungkinkan itu 50 produk. Produk apa aja nggak masalah. Yang penting Bapak yakin produk ini ada di sekitar Bapak. Bapak bisa akses dengan mudah. Misalnya dari membeli dari teman yang suka impor, atau Bapak impor sendiri, atau Bapak produksi sendiri, atau punya tetangga, punya keluarga, nggak masalah. Atau punya IKEA, punya toko di Tokopedia punya teman, atau bahkan orang yang kita kenal, nggak masalah. Yang penting kita yakin bahwa barang itu ada di sekitar kita atau bisa kita jangkau, bisa kita peroleh, sementara tetangga kita di seluruh Indonesia belum tentu mempunyai kesempatan yang sama. Orang Aceh tidak mudah mencari es hardware misalnya seperti itu. Nah, Bapak posting sehari, ya kalau memungkinkan 50, maka dalam waktu 1 bulan ada 1.500 produk. Nah, pastilah dari 1.500 produk itu ada laku yang relatif banyak, sangat signifikan begitu. Yang penting keuntungannya itu Bapak jagalah 20% ke atas. Dengan begitu ya bisa menutup ongkos Bapak naik motor atau naik mobil atau Gojek atau kurir yang mengambilkan barang atau packing dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, setelah Bapak memposting, nanti kemudian Bapak semua perbaiki judulnya. Yang penting judul. Karena algoritma Lazada mayoritas hanya berkaitan dengan judul saja. Apakah judul itu mengandung kata kunci yang dicari banyak orang? Kalau tidak, ya tambahkan seperti itu. Sebagai contoh begini, saya waktu itu menjual boklam warna-warni, boklam yang kalau pakai remote diganti menjadi merah, hijau, kuning seperti itu. Saya waktu itu menggunakan lampu RGB. Nyaris tidak ada yang beli selama 1 bulan. Kemudian saya mencoba tadi menggunakan keyword yang dikasih tahu Lazada, bahwa orang itu nyarinya boklam warna-warni pakai remote. Saya langsung ganti judulnya, ternyata sehari bisa laku 100. Kemarin pegawai saya bilang laku 95 begitu. Lumayan kalau satu boklam itu untung 8.000 kali 100, 800.000 dari boklam doang seperti itu. Padahal cuma rubah judul saja. Nah, di bisnis analisis kita juga akan banyak ke informasi. Misalnya trafiknya. Ya, ini trafiknya lagi naik atau turun. Ini sangat penting. Kalau trafiknya lagi naik, kalau kita omsetnya turun, ya kita harus introspeksi. Kenapa omsetnya turun? Apakah barang kita terlalu mahal? Apa ada rating jelek? Seperti itu. Nah, ini sumber-sumber trafiknya kita bisa tahu dan mana yang harus diperbaiki. Ini produk-produk yang paling laku dan kita harus maintain ini. Jangan sampai ada komen yang negatif, jangan sampai ada banyak cacat, tidak cek sebelum kirim dan lain-lain. Ini barang yang menghasilkan omset terbesar, ini barang yang dikunjungi dan kita bisa bandingkan. Ada yang dikunjungi tetapi tidak menghasilkan penjualan, ya kita introspeksi seperti itu. Kemudian ada yang namanya dengan diagnosa, ya tingkat konversi rendah. Nah ini penting sekali. Kalau tingkat konversi rendah, artinya mungkin pesaing telah datang. Nah kita harus introspeksi. Apakah harga kita menjadi terlalu mahal dibanding pesaing? Pesaing banting harga, kita harganya menjadi terlalu mahal. Ya kita bisa membuat strategi turunin harga atau dikasih bonus atau dikasih free ongkir dan lain-lain seperti itu. Kemudian kalau tidak ada penjualan, ya kita cek. Saya mempunyai 1.500 produk, diposting hanya dalam waktu 1 bulan, dan penjualannya langsung sangat banyak begitu. Tidak ada penjualan, ya kita cari tahu kenapa tidak ada penjualan. Kita search saja di Lazada, apakah karena ada kompetitor, apa karena tidak ada permintaan. Sebagai contoh seperti ini, untuk mencari tahu bahwa produk kita diminati masyarakat atau tidak, bisa ketik di Lazada seperti ini.
Misalnya kita ngetik ke B saja. Nah, dari situ kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat virtual, masyarakat yang mengunjungi Lazada. Baju anak perempuan, baju wanita, baju diri wanita dewasa, boneka, dan lain-lain seperti itu. Nah, dari situ kita tahu mana yang memang dibutuhkan. Oke, jadi saya ulangi lagi, Bapak cukup sediakan waktu 2 jam, ya dalam waktu 1 bulan full ya. Nanti sambil ngerjakan yang lain, ya kalau ada chatting di chat, kalau ada pembeli ya dikirim. Nanti biasanya setelah 3 bulan, ada masa inkubasi 3 bulan. Kalau 3 bulan performanya bagus, maka biasanya toko Bapak atau toko Ibu akan diroketkan. Biasanya penjualannya akan sundul begitu, akan dibantu oleh Lazada sehingga penjualannya akan meningkat drastis. Saya hanya dalam waktu 2 minggu itu dari level 1 menjadi level 3 begitu. Level 3 itu ya rankingnya makin bagus. Level 7 paling tinggi. Ya, ini sudah 16.50, langsung saja dibuka pertanyaan biar Bapak langsung membuka unik-uniknya begitu. Karena tadi waktunya kepotong mulainya agak telat, jadi ini sudah 16.50. Daripada saya bercerita panjang lebar, ya silakan saja Bapak Ibu semua menanyakan apa saja, saya akan jawab. Jika nanti tidak cukup, ya bisa sambung lewat WA, lewat email, lewat Zoom, personal, nggak masalah seperti itu. Pak, ini ada pertanyaan, Pak. Bagaimana menentukan harga jualnya dari Pak Steven? Bagaimana menentukan harga jualnya supaya harga kita bersaing atau murah? Oke, pertama, ya jika memungkinkan kita membeli langsung atau ya ambil punya teman ya yang menjual membayarnya nanti setelah kita menjual dari tangan pertama. Jangan kita dari reseller, kemudian si reseller itu ngakunya punya dia, tapi ternyata reseller juga, dan dia dapatkan dari reseller juga, terus berarti sangat panjang begitu. Akhirnya kita menjadi orang yang tangan mungkin ke-5, ke-6, ke-7, akhirnya penjualan kita menjadi tidak kompetitif. Ya mau nggak mau, kita harus mencari sumber pertama. Lah kalau kita nggak tahu bagaimana, ya pokoknya posting aja tiap hari sehari 50, 50, 50, pasti ada harga yang kompetitif. Atau kita ya mencoba mencari banyak teman, network. Nanti juga kita akan menemukan orang-orang yang benar-benar tangan pertama, importir pertama. Atau dia produsen. Atau orang yang kebetulan lagi flash sale dan kita bisa mendapatkan harga murah. Seperti itu. Jadi pertama kita harus mendapatkan dari tangan pertama sehingga kita masih menjual dengan harga yang layak dan kita masih tetap untung. Yang kedua, ya di Tokopedia, di Shopee biasanya harga relatif murah dari Lazada. Ambil aja dari situ. Ada yang lagi ngetrend di Shopee, di Tokopedia, ambil aja di situ. Biasanya kita masih bisa mendapatkan untung sekitar 50% sampai 20%. Terus ada tentang scarcity, kelangkaan. Kalau misalnya ada barang tertentu lagi langka, ya kita mau menjual berapapun juga tetap saja laku begitu. Misalnya kemarin pas awal-awal pandemi, saya menjual itu aksesori sepeda semacam kayak gini. Awalnya saya jual untung 30%, habis. Ya, saya berani habis, saya ambil dari sesama pedagang. Saya naikin saja dari pedagang tadi, saya naikin 25%, masih laku juga. Kemudian pedagang tadi habis juga, saya ambil dari pedagang lain yang harganya sudah tetap lebih mahal. Ternyata saya naikin 25% masih laku juga. Jadi tidak perlu terlalu banyak khawatir, ragu untuk memulai. Jika memungkinkan kita ambil dari tangan pertama atau mungkin kita yang bikin atau kita yang impor. Kalau enggak ya kita ambil dari cross digital platform, mungkin ambil dari Shopee, ambil dari Tokopedia atau ambil dari Shopee tapi yang pengirimannya dari luar negeri. Sebagai contoh bor untuk pertukangan, di Jakarta itu dijual dengan harga 450.000. Kalau beli di Shopee yang pengirimannya dari luar negeri hanya 170.000 begitu. Jadi ada banyak cara untuk mendapatkan harga murah seperti itu. Yang kedua adalah pembuatan judulnya tadi familiar atau friendly dengan sistem algoritma Lazada. Judul di 70 karakter pertama sangat lengkap. Ada benda, ada fitur utama, ada keunggulan, ada merek, ada ya misalnya warna di 70 karakter pertama. Itu yang sangat penting.
tidak perlu ada di depan COD termurah, berkualitas, tinggal 5 lagi, paling hot, itu nggak perlu, karena Lazada tidak butuh informasi itu. Lazada mempunyai tujuan utama menyenangkan pembeli, memuaskan pembeli. Jadi ketika ada orang mencari dengan keyword tertentu dan barang kita ditonjolkan dan orang beli, itu tujuan Lazada. Dan kemudian tidak ada komplain, tidak ada retur, itu tujuan Lazada. Jika tidak ada komplain, tidak ada retur, ratingnya bagus, maka Lazada ketagihan untuk menonjolkan barang kita terus-terusan. Sehingga tidak heran ada orang kemarin ya menjual jilbab itu sehari 115.000. Saya nggak sampai seperti itu. Saya hanya paling tinggi baru sekitar 515 satu toko sehari. Tetapi ini saya duplikasi. Saya punya banyak akun sekarang. Jadi akun Lazada tadi yang sudah menurut saya sukses, saya duplikasi menjadi beberapa akun. Yang satu omsetnya menjelang 200.000, yang satu omsetnya baru 30 juta, yang satu omsetnya 15 juta, akhirnya menjadi banyak juga begitu. Padahal barangnya barang yang sama juga. Ya ada strategi. Strateginya adalah ya seperti ini. Kalau di toko satu ada rating relatif kecil, ya karena ada yang komplain, karena telat dan lain-lain, ya kita tonjolkan di toko yang kedua. Ternyata di toko kedua laku kenceng seperti itu. Jadi strateginya yaitu duplikasi. Jadi mau orang beli di toko manapun terserah, yang penting itu adalah barang-barang saya juga seperti itu. Oke, mungkin itu sudah terjawab. Jika ada pertanyaan lagi silakan. Yang kedua dari Ibu Nicole Nadia, sebagai reseller kira-kira berapa margin normal yang bisa kita ambil, Pak? Ya. Ya. Oke, ini semuanya berdasarkan data saja. Kita pakai misalnya 35% dulu. Jadi kita misalnya mempunyai 1.500 produk ya. 500 produk pertama kita ambil untung 35%. 500 produk berikutnya kita ambil 30. 500 produk berikutnya kita ambil 25 misalnya seperti itu. Nanti kita bisa melihat bagaimana antara quantity dengan margin. Ini quantity terjual banyak sekali, tetapi marginnya cuma 15%. Kita happy atau tidak? Kalau tidak happy ya sudah kita naikin keuntungannya, tapi ya pasti ngefek di quantity penjualan. Mainkan itu aja seperti itu. Oke Pak, selanjutnya Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya silakan ya, langsung di Zoom chatnya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Steven CH. Untuk pengiriman barang bagaimana Pak? Apa? Ya. Oke, mungkin Bapak nanti bisa share ya nomor WA-nya ya Pak, silakan. Oh ya, siap ya. Ya, oke. Kita bisa mengajukan yang namanya pick up. Kita akan didatangin oleh kurir dari Lazada. Kita tinggal duduk manis, mungkin kita nyuruh ya asisten rumah tangga untuk bantu packing, begitu barang datang ya sudah mereka akan nyekan selesai seperti itu. Memang untuk awal-awal ya kita mungkin akan ngirim dulu sebelum persetujuan pick up-nya disetujui. Kalau belum ada penjualan, kita mengajukan pick up mungkin belum tentu disetujui. Tapi kalau sudah ada penjualan, kemudian kita mengajukan pick up, ya biasanya akan disetujui dengan mudah seperti itu. Karena Lazada juga butuh kita, karena Lazada akan memotong 2% dari harga produk kita. Kita misalnya mempunyai omset sebulan 100 juta, maka Lazada akan memotong kurang lebih 2%, aslinya 1,75, ya kurang lebih 2 juta begitu, kan lumayan juga. Maka mereka juga ingin membantu kita seperti itu. Ya, ada lagi? Oke, dari Pak Gunawan. Oh, ini ada pertanyaan lagi, sambung dari Pak Steven. Harus pakai nama perusahaan atau bisa nama pribadi, Pak? Ya. Nama perusahaan yang dimaksud seperti apa? Mungkin lebih detail. Buat PT kali, Pak. Buat oh PT ya, gitu. oh gini. Ini perorangan saja, asalkan punya KTP, punya ATM, jika memungkinkan BCA ya, dan ada buku tabungannya, itu udah selesai, udah cukup syarat-syaratnya. Bapak mempunyai KTP elektronik ya, yang bentuknya seperti itu, warna biru, ya warna biru. Kemudian ada buku tabungan, jika memungkinkan BCA, karena BCA kayaknya kok lebih cepat di-approve daripada yang lain begitu. Saya pakai Bank Syariah Mandiri, kok lama di-approve-nya. Pakai BCA cuma 2 hari langsung di-approve begitu. Saya akhirnya nyuruh teman-teman karyawan saya pakai
rekening BCA pada cepat-cepat juga, tapi yang pakai yang lain kok agak lama. Kalau memungkinkan pakai BCA. Jadi yang penting satu pakai buku tabungan dan BCA ya, jika memungkinkan. Kalau enggak ya pakai apa aja boleh, yang penting ada buku tabungannya. Karena butuh foto dari buku tabungan. Foto yang bukan fotokopi, foto dari buku tabungan yang asli, yang beneran, yang berwarna. Yang kedua, KTP-nya harus sama dengan ada di tabungan. Namanya misalnya Susanto, ya di rekening Susanto juga. Kalau beda, ya nggak bisa. Yang ketiga ya nomor telepon yang selalu aktif, karena orang Lazada kadang mau verifikasi, ada barang yang mau kembali, kita akan mendapatkan pelatihan, kita mendapatkan bintang, seperti itu. Itu aja, seperti itu aja syaratnya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Gunawan, Pak. Bagaimana kalau sumber kita dari Has Hardware ternyata saat ada pembeli barangnya habis? Apakah ada penalti atau konsekuensi dari Lazada? Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jika memungkinkan, jangan kita yang batalkan. Karena kita hanya mempunyai jatah pembatalan 5%. Kalau ada 100 order, kita membatalkan 5, itu berarti pembatalan 5%. Kita akan kena yang namanya dengan OVL, Over Volume Limit. Order kita akan dibatasi maksimum 5, bukan 5, tapi maksimum 5. Bisa saja cuma 1, bisa saja cuma 2, bisa saja cuma 3, begitu. Dari ribuan produk, kalau kita banyak cancel, kita yang cancel ya, maka kita akan kena penalti yang namanya dengan OVL. Produk kita nggak laku karena nggak ada traffic, maksimum terjual hanya 5, begitu. Nah, bagaimana caranya kita dengan ramah, sopan ya, membujuk si pembeli agar dia yang membatalkan. Mohon maaf Kak, barang ini tidak ada. Apakah kakak berkenan untuk cancel biar kakak bisa membeli di toko yang lain? Itu aja seperti itu. Biasanya sih mereka happy-happy aja begitu. Dan mereka kan ada yang namanya dengan nomor WA yang tercantum. Ya kalau nggak respon-respon, orang kampung nggak selalu 24 jam online di Lazada, ya WA saja. Mohon maaf Kak, barangnya tidak tersedia. Apakah kakak bisa cancel order ini, di screenshot? Biasanya mereka happy-happy aja. Oh ya sudah, makasih informasinya, seperti itu. Intinya jangan sampai kita melebihi cancel 5%. 5% kena cancel ya sudah bubar toko kita. Gitu. Begitu. Oke, thank you Pak Abdul. Ini ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ya. Berapa lama sih Pak waktu yang diinvest setiap hari untuk mengerjakan online shop ini? Ya, untuk awal-awal yang penting konsisten, karena Lazada suka konsistensi. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua di sini fokuskan setiap hari, terserah jam berapa, 2 jam lah. Bisa 1 jam pagi, 1 jam malam, atau setengah jam kali 4, atau 1 jam Papa, 1 jam Mama, atau 1 jam bapaknya, setengah jam istrinya, setengah jam lagi anaknya, nggak masalah. Saya juga punya tim dengan anak saya kayak gitu, begitu. Untuk awal-awal ya, untuk posting-posting, untuk jawab chat, atau kalau misalnya ada keluhan ya dijawab, untuk ngirim produk seperti itu cukuplah 2 jam aja. Untuk paling tidak 1 bulan pertama. 1 bulan berikutnya atau di bulan kedua biasanya kan sudah mulai rame. Ya kasih tugas lah. Misalnya bapaknya bagian packing, ibunya bagian jawab chatting kan bisa sambil kemana-mana, begitu pakai HP kan bisa, seperti itu. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Tini. Kalau ambil dari luar negeri apa nggak kelamaan sampai ke customer karena harus sampai ke kita dulu baru kirim ke pembeli? Ya, betul sekali. Begini. Banyak barang luar negeri yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Misalnya bohlam warna-warni ini ada di toko Shopee misalnya, seperti itu. Saya impor, kemudian ternyata dalam 2 hari habis. Sementara impor butuh waktu 1,5 bulan. Saya beli dari toko sebelah dulu deh, untung cuma tinggal 15%, nggak apa-apa. Tapi sekaligus saya sedang order di luar negeri. Di luar negeri itu butuh 2 minggu. Begitu. Jadi untuk kita harus atur saja caranya, kita harus membuat schedule. Nah, kalau misalnya ada barang yang kita tahu itu barang dari luar negeri, tapi kita iseng-iseng mau upload, ya nggak masalah. Kalau kita
Ya kita misalnya bilang bahwa mohon maaf ada keterlambatan. Jika kakak berkenan menunggu, silakan. Tapi kalau misalnya kakak tidak berkenan, cancel tidak apa-apa. Ini untuk voucher belanja berikutnya sebagai permohonan maaf kami. Ya voucher 5% ke atau 3.000, ongkir 6.100 seperti itu. Nah, kita datangkan produk lah 2 hari atau 3 hari lagi datang, kita aktifkan lagi itu produk. Nah, kalau ternyata penjualannya bagus, ya barang datang kita langsung tinggal kirim seperti itu. Tapi paling tidak penjualan dari luar negeri via Shopee atau via Les Global atau via imported.com itu ya mempunyai keunggulan harganya jauh lebih murah. Ya, butuh waktu memang, tapi ya nggak apa-apa. Kalau memang harganya masuk, produk itu unik dan marketnya besar, nggak masalah juga begitu. Kita naikin harga, katakanlah 50%, 20%-nya kita korbankan untuk promosi, untuk iklan. Free ongkir, diskon 5%, kemudian beli 2, diskon 3.000, seperti itu. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Steven, kalau customer seluruh Indonesia, bagaimana dengan biaya kirim dan ekspedisinya? Dan jika pengaturannya, pengaturan semuanya oleh Lazada, berapa persen antara stok dan non-stok? Oke, begini, bagi kita orang Jakarta, kita tidak perlu nyetok banyak-banyak. Saya hanya nyetok sepanjang 1 minggu saja, tidak lebih begitu. Lebih baik kehabisan stok di tengah jalan daripada saya nyetok banyak. Karena ya lebih baik saya nyimpan uang daripada nyimpan stok. Karena kita dekat dengan IKEA, dekat dengan S Hardware. Ya kalau misalnya ada pembeli, kita kan dikasih waktu 24 jam kali 2, 48 jam untuk memenuhi pesan itu. Tidak harus langsung di packing lebih bagus. Terutama jika pelanggan kita sesama penjual juga begitu. Karena mereka juga kepengen segera dapat barang untuk dijual lagi. Tetapi kita kemana-mana dekat, jadi tidak terlalu masalah antara stok dan non-stok. Saya hanya mempunyai stok selama 1 minggu. Saya sudah punya statistik bahwa 1 minggu saya butuh lampu sebanyak 700, saya butuh misalnya ini sebanyak 30, ya udah itu aja yang saya beli, seperti itu. Kalau ada yang dari luar negeri, ya atur aja se-efisien mungkin. Terus tadi tentang pengiriman, bahwa jika kita mengirim, maka ongkir itu kan sudah ditambahkan ke harga jual. Jadi ketika pembeli mengklik harganya 70.000 yang harus mereka bayar, itu sudah mencakup ongkir. Jadi kita hanya naruh barang saja kayak gini, sudah ada barcode-nya, tinggal ditaruh di kurir, sudah kita nggak usah ngapa-ngapain. Mereka akan nyeken 100 produk, nyekennya juga paling-paling 5 menit atau 10 menit selesai, seperti itu. Nanti di email kita akan ada barang yang kita scan tadi. Ada 100 yang dikirim jam 17:07 di Lazada Express cabang Cinere atau cabang Serpong atau cabang Fluid, seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kembali akan dikirim ke tempat kita. Makanya kita harus punya HP yang selalu on dan kalau bisa ada WA-nya, karena kurir itu nggak punya pulsa. Jadi mereka hanya bisa ngubungin via WA. Kak, saya sudah ada di komplek ini. Nomor berapa ya rumah kakak? Kalau bisa share location deh. Di sini saya baru nggak ngerti daerah sini. Kita share location sudah begitu. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita sering keluar kota? Sebenarnya sih ya bisa kita titip di saudara atau tetangga atau orang-orang yang kita bisa kerjasama untuk menjadi alamat gudang. Karena kita bisa ngirim Lazada dari mana saja atau bisa di pick up juga. Tetapi saya sebagai auditor sering keluar kota, saya sering nggak di rumah, istri saya juga ikut saya. Ya sudah, kirim barang bisa dari mana saja, tapi ketika barang itu kembali selalu ke rumah kakaknya atau ke rumah ibunya, ke rumah mertuanya. Nggak apa-apa,
Ada yang namanya dengan alamat pengiriman, ada yang namanya dengan alamat gudang. Itu tidak masalah seperti itu. Biaya pengiriman dari barang yang cancel, ada pengiriman ke Jambi. Ternyata di Jambi sedang ada jalan longsor, tidak bisa kirim, atau ada banjir, atau ternyata itu mahasiswanya lagi pulang kampung, ya sudah barang itu akan kembali ke tempat kita, ya kurang lebih 2 minggu dari barang itu. Coba dikasihkan ke konsumennya nggak ada, kurang lebih 2 minggu akan nyampe ke rumah kita atau gudang yang kita tunjuk seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari Pak Gunawan, jasa ekspedisi mana yang Bapak paling sukai karena menguntungkan bagi Bapak? Secara umum, di seluruh Indonesia ini, karena begitu luasnya, ada tempat yang hanya bisa diakses oleh JNE, ada yang mungkin hanya bisa diakses oleh JNT. Dan Lazada itu kerjasama dengan semuanya. Kalau saya memilih Lazada Express, karena Lazada Express itu pertama sudah mengcover seluruh Indonesia dan saya rasa relatif cepat. Tapi secara umum mana aja boleh sih. Intinya adalah Lazada sedemikian rupa begitu keras menyampaikan barang kita ke pembeli, dan itu terserah Lazada mau lewat apa, mau lewat Ninja, mau lewat Lazada Express, mau lewat JNE, JNT, nggak masalah sih sebenarnya begitu. Tidak terlalu perbedaan signifikan.